Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat Isya, tarawih dan witir rahimani wa rahimakumullah. Tentu kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini kita masih bisa melaksanakan seluruh rangkaian ibadah di bulan Ramadan ini, dan alhamdulillah kita sudah memasuki malam ke-20 Ramadan. Tentu hal ini merupakan nikmat yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkan kepada kita semuanya. Nikmat sehat, nikmat kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini. Jamaah salat Isya, tarawih dan witir rahimani wa rahimakumullah. Tentu kita berada pada malam hari ini di 10 akhir Ramadan. Sedangkan sikap baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di 10 akhir Ramadan, beliau menghidupkan malamnya, mengencangkan sarungnya, dan membangunkan keluarga-keluarganya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis baginda Rasul SAW yang diberikan dari Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha, "Idza dakhala al-ashhur al-awakhir min Ramadan, ahya al-laila wa yuqadha ahlahu wa shadda mizarahu." Ketika baginda Rasul SAW berada di 10 akhir Ramadan, beliau menghidupkan malamnya, mengencangkan sarungnya, dan membangunkan istri-istri beliau untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan baginda Nabi melaksanakan iktikaf pada 10 akhir Ramadan sampai akhir hayat beliau. Senantiasa Rasul SAW melakukan, yakni beriktikaf pada 10 akhir Ramadan. Ulama khalaf berbeda pendapat terkait dengan terjadinya malam Lailatul Qadar. Di kalangan Syafi'iyah bahwa malam Lailatul Qadar itu terjadi pada 10 akhir Ramadan di malam-malam yang ganjil. Bahkan di kalangan Syafi'iyah juga mengatakan pada tanggal ke-27, malam ke-27. Tetapi mayoritas ulama berpendapat bahwa malam Lailatul Qadar itu terjadi pada setiap malam, wa kullu lailatin fi Ramadan. Pada setiap malam di bulan Ramadan. Yakni malam yang mempunyai bobot khairun min alfi syahrin. Satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, kurang lebih 84 tahun. Ulama yang mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu terjadi pada setiap malam tentu bukan tanpa alasan. Ada hikmah-hikmah atau alasan yang disampaikan oleh ulama. Agar apa? Agar kita senantiasa istiqomah menjaga ibadah-ibadah pada bulan Ramadan ini, mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Ibadah kita tidak tergantung kepada situasi dan kondisi, tidak tergantung kepada cuaca. Nanti kalau malam ganjil sholat, dan malam ganjil tidak sholat, bukan seperti itu. Itulah alasan kenapa mayoritas ulama mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu terjadi pada setiap malam, agar kita senantiasa menjaga ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini. Karena ibadah yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini pada hakikatnya persiapan untuk menghadapi 11 bulan setelah bulan Ramadan. Salah satu kisah yang insya Allah akan memberikan inspirasi kepada kita terkait dengan materi yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini, yaitu tentang istiqamah, menjaga nilai-nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah sahabat Nabi yang bernama Tha'labah bin Hakim Al-Ansari. Hidupnya miskin, tetapi kemiskinannya sama sekali tidak mengurangi nilai-nilai ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana ada baginda Rasulullah SAW salat menjadi imam, di situ sahabat salat menjadi imam. Hanya saja sahabat ini berbeda. Selesai salam kabur, selesai salam kabur, selesai salam kabur.
Sahabat-sahabat yang lain selesai salam Allahumma antas salam. Tapi kalau sahabat selesai salam, sholat Allahumma lantas jalan. Setiap hari seperti itu. Sehingga ditegur oleh baginda Rasulullah SAW, "Wahai sahabat, kenapa kamu seperti itu? Apakah kamu tidak betah di masjid? Apakah kamu menganggap bahwa zikir, wirid, doa itu tidak penting?" Sahabat menjawab, "Maafkan saya ya Rasul, saya ini orang miskin. Saya tidak menganggap bahwa saya tidak menganggap bahwa doa, wirid, zikir itu tidak penting. Tetapi saya orang miskin ya Rasul. Pakaian satu dipakai berdua dengan istri. Kalau saya sholat di sini, istri saya nungguin daripada sarung yang saya pakai ini. Kalau saya pakai sholat, pakai zikir, pakai wirid, pakai doa, habis waktu sholat untuk istri saya." Kemudian Sa'labah meminta kepada Nabi, "Wahai baginda, engkau kan seorang Nabi, seorang Rasul. Doa seorang Nabi, seorang Rasul itu kan jarang meleset. Cobalah doakan saya agar saya menjadi orang kaya. Kalau saya kaya, saya punya pakaian sendiri, istri punya pakaian sendiri, tenanglah saya sholat. Kalau saya kaya, saya akan sedekah. Saya akan berikan hak-hak setiap orang yang membutuhkan. Pokoknya kalau saya kaya, bereslah. Wal atiqul ladzi haqqin haqqahu." Saya akan penuhi hak-hak orang-orang yang membutuhkan daripada harta yang saya akan miliki. Kalau baginda berkenan mendoakan saya agar saya menjadi orang yang kaya. Baginda Nabi didesak dengan sedemikian rupa, akhirnya mendoakan Sa'labah, "Allahumma rzuq Sa'labah." Ya Allah, berikanlah rezeki kepada Sa'labah bin Hatib al-Ansari. Sehingga Sa'labah dihadiri seekor kambing oleh baginda Rasul. Dari kambing satu dirawat menjadi dua, dirawat menjadi tiga, sampai kambing itu banyak. Beranak pianak kambingnya. Dari sinilah Sa'labah sudah mulai kesibukan ngurusin kambingnya. Biasanya pas mau sholat berjamaah, azan dia sudah datang. Karena sudah ngurusin kambing, iqamah dia baru datang. Hari ke hari sholat berjamaah pun tidak kelihatan, hanya sholat Jumat saja kelihatan. Itu pun ketika khatib sudah naik mimbar, baru dia datang. Hari ke hari selanjutnya pun sholat Jumat tidak kelihatan. Ditanya oleh baginda Rasul kepada sahabat-sahabat yang lain, "Kemana Sa'labah?" "Sibuk keluar kota ngurusin kambingnya baginda Rasul." Apa kata Nabi? "Ya wailat Sa'labah, ya wailat Sa'labah, ya wailat Sa'labah." Celaka Sa'labah. Akhirnya baginda Rasul meminta dua sahabatnya untuk minta zakat kepada Sa'labah. Tetapi apa? Sa'labah malah kikir, tidak mau membayar zakat. Dua sahabat ini kembali menghadap baginda Nabi dengan tangan yang kosong dan hampa, tidak membawa apa-apa. Akhirnya turun ayat 75 sampai 77 surah At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas shalihin." Ada sebagian orang-orang yang berkata ketika Allah Subhanahu wa taala, "Jikalau Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia-Nya kepada kami, lanakunanna," sungguh pasti, enggak macam-macam sumpahnya. Dalam bahasa Arab, lam taukid dan nun taukid itu betul-betul bersumpah. Lanakunanna, sungguh kami akan menjadi orang yang baik, akan menjadi orang yang soleh dan orang yang ahli sedekah. Tetapi apa? Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum muridun. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia-Nya kepadanya, dia berpaling, dia menjadi orang-orang yang kikir dan berpaling dari sebuah kebenaran. Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqawnahu. Maka Allah Subhanahu wa taala menanamkan sifat kemunafikan di dalam hati mereka sampai pada mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Sebab apa? Bima akhlafullaha ma wa'aduhu wa bima kanu yakdzibun. Sebab mereka telah mengingkari, menyalahi ikrar-ikrarnya, dan mereka berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini didengar oleh sahabat-sahabat yang lain, dilaporkan kepada Sa'labah. Sa'labah ketakutan. Terburu-buru dia membawa zakatnya, dibawa kepada baginda Nabi, tetapi baginda Nabi tidak mau menerima zakatnya Sa'labah. Kemudian setelah khalifah, setelahnya Abu Bakar, Umar bin Khattab,
Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab, Khalifah Utsman bin Affan, baru dia mengalami kebangkrutan dan seluruh harta bendanya. Dari kisah ini apa? Potret kehidupan seseorang yang tidak istiqomah menjaga nilai-nilai ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia miskin, dia rajin ibadah, tetapi ketika dia kaya, dia lupa diri, menjadi hamba harta dan hamba dunia. Ketika miskin, dia hamba Allah. Ketika kaya, selesai ibadahnya. Ini kan cermin kehidupan yang tidak istiqomah, tidak konsisten dan konsekuen menjaga nilai-nilai ibadahnya kepada Allah SWT. Bahwa hidup ini penuh dengan cobaan, benar, betul. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan, Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Sungguh dan pasti aku uji kalian dengan sebagian kecil minal khauf, rasa takut. Rasa takut, kita diuji dengan rasa takut. Kadang rasa takut yang tidak beralasan. Sudah kaya takut harus jatuh miskin. Sudah punya pangkat, jabatan, takut kalau harus jatuh kepada orang lain. Diberikan kehidupan, takut kalau harus mati. Takut dan rasa takut yang tidak beralasan. Walju' dan rasa lapar. Wa nafsin minal amwal, kekurangan harta benda, kerampokan, kemalingan, musibah-musibah yang lain. Wal anfus, kekurangan jiwa, kematian. Wal thamarat, kekurangan buah-buahan. Artinya dari ayat ini secara makro ini kan masalah hankam dan ekonomi, keamanan, ketentraman dan ekonomi. Sering kita diuji, umumnya kaum muslimin di muka bumi ini, terlebih khusus saudara-saudara kita yang ada di Palestina itu diuji dengan ketakutan. Bagaimana mereka beribadah di bulan Ramadan ini, mereka ingin beribadah menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, menggapai derajat ketakwaan, tetapi mereka diganggu oleh kaum Yahudi Zionis sehingga rasa keamanan, rasa ketentraman itu hampir mereka tidak miliki. Kita juga diuji dengan ekonomi yang gonjang-ganjing. Setiap tahun itu mahal, ini naik, itu mahal. Diuji dengan semua itu, tetapi Allah Subhanahu wa taala berikan sandaran, wa basyiris sabirin. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa itu? Adalah orang-orang yang ketika ditimpa musibah, dia berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala dan semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang-orang yang seperti itulah yang Allah berikan keberkahan yang sempurna, Allah berikan rahmat, Allah berikan hidayah, orang-orang yang sabar menghadapi seluruh cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Ayub alaihissalam itu sabar dan istiqomah. Meskipun ujian, cobaan datang menerpa beliau. Beliau adalah Nabi yang kaya, tapi Allah uji dengan berbagai cobaan, bahkan penyakit yang menimpa dirinya sehingga beliau diasingkan oleh masyarakat sekitar. Tetapi apa? Beliau terus bersyukur, sabar menghadapi dan ikhlas menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah kembalikan semua harta-hartanya yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, seketika itu Allah kembalikan. Wa wahabana ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmatan minna wa dzikra li ulil albab. Dan kami anugerahkan kepada Ayub setelah menghadapi cobaan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian aku kembalikan keluarga-keluarganya dan harta-hartanya sebanyak yang Allah ambil. Dan ini adalah menjadi peringatan, pembelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal sehat. Jamaah salat tarawih, salat isya, tarawih dan witir, rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita tengok potret kehidupan Nabi Ayub alaihissalam. Beliau senantiasa istiqomah menjaga nilai-nilai ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika beliau dalam kondisi kaya, ketika Allah juga menguji beliau dengan ujian yang sangat luar biasa.
dan Allah kembalikan semuanya kepada beliau. Inilah pelajaran bagi kita bagaimana kita menjadi hamba yang istiqomah, menjaga nilai-nilai ibadah dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah bulan Ramadan ini menjadikan kita istiqomah. Di bulan Ramadan kita rajin ibadah, di luar Ramadan pun kita juga rajin ibadah. Amin amin Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.